Selamat pagi Pak Kianto, perkenalkan nama saya Patricia Darisa dengan NPM 210611147 dari Program Studi Teknik Industri kelas B. Hari ini saya akan mempresentasikan poster tentang ekoenzim yang telah saya buat 3 bulan yang lalu. Nah, jadi sebenarnya ekoenzim sendiri ini diperkenalkan oleh Dr. Rosukwan Pumpanfong. Beliau adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik dari Thailand. Nah, sebenarnya ekoenzim sendiri itu adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik, yaitu seperti ampas buah maupun sayuran yang sudah tidak terpakai, yang dicampur dengan gula. Gulanya ini bisa gula coklat, gula merah, atau gula alami, dan dicampur dengan air, dan akan difermentasikan oleh mikroba alami. Nah, sebenarnya ekoenzim sendiri ini memiliki background atau ciri-ciri tersendiri, yaitu yang pertama warnanya akan coklat gelap, yaitu seperti ekoenzim saya, dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang sangat kuat. Jadi pada dasarnya ekoenzim sendiri ini akan mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna bagi lingkungan. Nah, enzim dari sampah ini adalah salah satu cara kita untuk memanajemen sampah organik, yaitu dengan cara memanfaatkan sisa-sisa atau sampah atau limbah dapur untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, untuk peran mikroba dalam ekoenzim sendiri akan saya jelaskan untuk menjawab nomor 2 dari tugas UAS biologi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat dari ekoenzim itu sendiri. Jadi yang pertama, teman-teman bisa menyiapkan alat dan bahannya terlebih dulu. Nah, untuk bahannya sendiri itu ada air, gula, dan limbah organik. Nah, untuk mencampurkan ekoenzim sendiri ini ada rumusnya sendiri, yaitu perbandingannya adalah 3:1 dibanding dengan 10. Nah, contohnya adalah misalnya teman-teman punya 300 gram kulit buah yang sudah tidak terpakai, maka teman-teman akan membutuhkan 100 gram gula dan teman-teman akan mencampurkan dengan 1 liter air. Nah, dengan begitu akan sesuai dengan perbandingan ini sendiri supaya ekoenzimnya itu bisa dipanen. Nah, untuk langkah-langkahnya atau cara pembuatannya itu yang pertama, setelah teman-teman menyiapkan alat dan bahan, teman-teman bisa langsung mencampurkan uh, limbah organik dengan air dan gula di dalam sebuah wadah. Nah, untuk saya sendiri kemarin membuat ekoenzim, ini adalah foto sebelum disaring, itu di sebuah toples yang transparan. Jadi, saya bisa melihat perubahan yang terjadi. Nah, setelah itu, teman-teman bisa menunggu selama 90 hari atau 3 bulan. Nah, untuk hari-hari pertama saat teman-teman membuat ekoenzim, itu tutup toplesnya bisa dibuka setiap hari. Nanti kalau sudah memasuki minggu keempat atau minggu ke-8, itu bisa dibuka 2 hari sekali supaya ekoenzimnya ini tidak meledak. Karena selama proses fermentasi, ekoenzim ini akan mengeluarkan gas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan setelah saya membuat ekoenzim ini. Yang pertama, untuk jangka waktu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa proses fermentasi dari ekoenzim ini memakan waktu sebanyak 90 hari atau 3 bulan. Nah, setelah sudah 90 hari, ekoenzim ini bisa disaring. Nah, cairan ekoenzim ini tidak akan kadaluarsa atau tidak memiliki kadaluarsa sehingga bisa langsung dipakai. Nah, ekoenzim sendiri ini juga memiliki beberapa standar keberhasilan. Yang pertama, warnanya itu cerah sesuai dengan bahan yang kita gunakan. Nah, dikarenakan saya memakai kulit buah, maka warnanya seperti coklat. Nah, warna ini juga akan berbeda kalau misalnya teman-teman semua itu pakai alat atau bahan yang berbeda juga. Misalnya, teman-teman memakai kulit buah naga, maka di hari-hari awal teman-teman membuat ekoenzim, warnanya itu pasti akan merah muda atau warna merah cerah. Selain itu, aromanya itu pasti juga sesuai dengan bahannya. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai kulit jeruk, pasti baunya itu, aromanya itu seperti asam, tapi manis dan segar, pokoknya khas hasil dari fermentasi. Nah, cairan ekoenzim yang sudah disaring tadi akan memiliki beberapa
banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, contohnya adalah sebagai pengusir hama, lalu yang kedua bisa sebagai pupuk tanaman, lalu yang ketiga bisa sebagai cairan pembersih. Nah, untuk cairan pembersih ini sendiri, teman-teman bisa menyampurkan cairan ekoenzim dengan beberapa mililiter air. Nah, untuk membuat cairannya ini sendiri sebenarnya tuh banyak sekali rumusnya dan perbandingannya, yang intinya adalah ekoenzim ini cairannya bisa dipakai untuk beberapa hal yang di rumah, contohnya misalnya untuk, mengepel, menyapu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan, menjawab pertanyaan nomor 2 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah biologi. Nah, pertanyaannya itu adalah, dapatkah pembuatan dan penggunaan ekoenzim mengurangi perubahan iklim atau dampak perubahan iklim? Jelaskan dan berilah contohnya. Jadi, berdasarkan Direktorat Jenderal Pengendalian perubahan iklim itu didefinisikan sebagai perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Nah, perubahan iklim ini sendiri bisa diatasi dengan cara membuat ekoenzim, salah satunya. Nah, untuk cara membuat ekoenzim sudah saya jelaskan pada poster tadi. Nah, sebelum kita berbicara tentang ekoenzim, perlu diketahui bahwa 60% dari total sampah di Indonesia merupakan sampah organik. Nah, sampah organik atau limbah organik didefinisikan sebagai sampah yang dapat terurai secara alami. Contohnya itu seperti ampas sayur maupun kulit buah yang sudah tidak terpakai lagi. Penumpukan dan membusukkan sampah organik di tempat pembuangan akhir jika tidak diolah dengan baik, maka akan menimbulkan munculnya gas metana. Nah, gas metana ini sangat berkaitan erat dengan pemanasan global, kerusakan ekosistem, perubahan iklim. Nah, maka dari itu diperlukan ekoenzim untuk mengatasi hal tersebut. Dilansir dari web zerowaste.id yang sudah saya cantumkan di poster ini pada peran mikroba pada ekoenzim. Dari hari pertama kita membuat ekoenzim, ketika kita membuka toples setiap harinya, prosesnya itu akan melepaskan gas ozon O3. Nah, gas ozon ini berfungsi untuk mengurangi karbon dioksida di atmosfer yang memperangkap panas di awan. Jadi, gas ozon sendiri berfungsi untuk mengurangi efek rumah kaca dan global warming, di mana efek rumah kaca dan global warming itu sendiri sangat mempengaruhi perubahan iklim yang ada di bumi. Selain itu, ekoenzim ini berfungsi untuk mengurangi polusi. Jadi, sampah atau limbah organik jika tidak diolah dengan baik, maka menimbulkan gas metana. Nah, gas metana yang dibuang ini akan memperangkap 21 kali lebih banyak panas daripada CO2. Hal ini dapat memperburuk pemanasan global. Maka dari itu, gas ozon yang dikeluarkan oleh ekoenzim dalam proses fermentasinya akan sangat berguna untuk mengurangi polusi. Lalu yang terakhir, ekoenzim ini sebenarnya bisa digunakan sebagai air purify. Nah, gas ozon yang keluar dari proses fermentasi ekoenzim ini akan membersihkan udara dari racun, polusi, bahkan bisa untuk menghilangkan bau. Nah, baik, sekian jawaban dari pertanyaan nomor 2. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih.